Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Kas. Berikut nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama Laila Eprihatni, yang kedua Yeni Nur Kemalasari, yang ketiga Indah Pratiwi, dan yang keempat Oktaviani. Pengertian kas. Kas adalah seluruh uang tunai dan penduk-penduk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menentukan periode kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberhentian kredit dan dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. 5. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek atau jangka pendekatan kas masuk dan kas keluar. Menggunakan metode langsung, anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. 2. Kas jangka panjang atau pendekatan akunting keuangan atau menggunakan metode tidak langsung. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan, menambahkan sumber-sumber dana dari internal, dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahunan. Langkah-langkah penyusunan anggaran. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. 3. Menyusun anggaran pengeluaran kas, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. 4. Menyusun anggaran yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensi diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. 5. Memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu, diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. 6. Menyusun anggaran kas akhir. Contoh kasus anggaran kas. Data yang dimiliki PT Anak Rantau tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1. Rencana penjualan 50%-nya adalah penjualan kredit. Januari 3.500.000, triwulan 2 12 juta, Februari 3.750.000, triwulan 3 10.500.000, Maret 4.500.000, triwulan 4 11.250.000. 2. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 2%. Pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih bulanan. 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Triwulan, 80% triwulan terjadinya penjualan, 20% triwulan berikutnya. 4. Saldo kas awal tahun 2.500.000. 5. Penerimaan lain-lain, triwulan 2, 2 juta, triwulan 3, 3 juta. 6. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku Januari 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, triwulan 4 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji Januari 1.170.000, triwulan 2 2.925.000, Februari 900, triwulan 3 2.700.000, Maret 1.100.000, triwulan 4 2.775. Pengembalian hutang Februari 3 juta, triwulan 2 12 juta. Dividen triwulan 2 900, triwulan 4 900. Macam-macam biaya. Januari 650, triwulan 2 1.350.000, Februari 450, triwulan 3 1.350.000, Maret 800, triwulan 4 1.350.
Diminta untuk menyusun 1. Anggaran pengumpulan piutang, 2. Anggaran penerimaan kas, 3. Anggaran pengeluaran kas, 4. Anggaran kas sementara, 5. Kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas. 6. Anggaran kas akhir. Pertama, membuat tabel pembeda antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Kolomnya ada uraian, penjualan tunai, penjualan kredit, bad debts, dan piutang neto. Pada uraian terdiri dari Januari sampai triwulan keempat. Pada kolom penjualan tunai di soal tertera bahwa 50% adalah penjualan kredit, artinya 50% sisanya penjualan tunai. Sebagai contoh, penjualan tunai dan penjualan kredit. Pada bulan Januari, 3.500.000 dikali 50%, hasilnya Rp1.750.000. Pada bulan Februari, Rp3.750.000 dikali 50%, hasilnya Rp1.875.000. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, perhitungan bad debts, di mana penjualan kredit dikali 2%. Sebagai contoh, penjualan kredit pada bulan Januari Rp1.750.000 dikali 2%, hasilnya Rp35.000. Bulan Februari, penjualan kreditnya Rp1.875.000 dikali 2%, hasilnya Rp37.500. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, piutang neto. Perhitungannya yaitu penjualan kredit kurangi bad debts. Sebagai contoh, pada bulan Januari penjualan kreditnya Rp1.750.000 dikurangi bad debts Rp35.000 sehingga hasilnya Rp1.715.000. Pada bulan Februari penjualan kreditnya Rp1.875.000 dikurangi Rp37.500, hasilnya Rp1.837.500. Dan begitupun dari bulan Maret sampai triwulan keempat, caranya juga sama seperti tadi. Selanjutnya, membuat tabel pengumpulan piutang. Pada anggaran pengumpulan piutang terdiri dari uraian dari bulan Januari sampai triwulan keempat. Untuk kolom selanjutnya, menyesuaikan dari kolom uraian yaitu Januari, Februari, Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Di soal, pengumpulan piutang 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Sebagai contoh, pada bulan Januari melakukan penjualan yaitu Rp1.715.000 dikali 60% sehingga hasilnya Rp1.029.000. Pada 1 bulan penjualan jatuh pada bulan Februari yaitu Rp1.715.000 dikali 30%, hasilnya Rp514.500. 2 bulan penjualannya jatuh pada bulan Maret yaitu Rp1.715.000 dikali 10%, hasilnya Rp171.500. Pada bulan Maret melakukan penjualan pada mulanya jatuh di bulan Maret. Sedangkan 1 dan 2 bulan penjualan jatuh pada bulan April dan Mei, di mana bulan April dan Mei masuk pada triwulan kedua, di mana bulan April 30% dan bulan Mei 10%, sehingga di total menjadi 40%. Jadi untuk angkanya pada bulan Maret
2.205.000 dikali 60%, hasilnya Rp1.323.000. Pada triwulan kedua, Rp2.205.000 dikali 40%, hasilnya Rp882.000. Pada soal tertera bahwa pola untuk pengumpulan piutang triwulan yaitu 80% untuk triwulan melakukan penjualan dan 20% untuk triwulan penjualan berikutnya, sehingga angkanya menjadi 5.880.000 dikali 80%, hasilnya Rp4.704.000 di triwulan 2 dan Rp5.880.000 dikali 20%, hasilnya 1 juta. Berikut adalah tabel anggaran penerimaan kas. Untuk anggaran penerimaan kas membuat kolom uraian yaitu piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan total. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti anggaran pengumpulan piutang. Untuk baris piutang diisi nominal pada total anggaran piutang sebelumnya. Untuk baris penjualan tunai diambil dari angka yang ada pada tabel penjualan tunai dan kredit. Untuk baris lain-lain tertera di soal bahwa untuk triwulan 2, 2 juta, untuk triwulan 3, 3 juta. Selanjutnya ada tabel anggaran pengeluaran kas. Untuk mengisi angka pada tabel anggaran pengeluaran kas, tinggal memasukkan keseluruhan pengeluaran yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapatkan pengeluaran untuk bulan Januari sebesar 3.170, Februari 4.350, Maret 3.100, triwulan 2 20.775, triwulan 3 7.800, triwulan 4 8.775. Poin 4. Anggaran kas sementara. Pada anggaran kas sementara diperlukan tabel uraian yang berisi saldo awal, penerimaan, tersedia, pengeluaran, dan saldo akhir. Untuk kolom-kolom selanjutnya masih sama seperti kolom tabel sebelumnya. Terdapat kolom bulan Januari sampai Maret dan triwulan 2 sampai triwulan 4. Untuk menghitung anggaran kas sementara, caranya adalah saldo awal ditambah penerimaan menjadi tersedia. Kemudian tersedia dikurangi pengeluaran menjadi saldo akhir. Sebagai contoh, pada bulan Januari terdapat saldo awal sebesar 2.500.000. Ditambah penerimaan sebesar 2.779. Untuk nominal penerimaan didapat dari tabel anggaran penerimaan kas, dan hasilnya menjadi tersedia sebesar 5.279. Kemudian tersedia sebesar 5.279 dikurangi pengeluaran sebesar 3.170. Untuk pengeluaran didapat dari tabel pengeluaran kas dan menjadi saldo akhir sebesar 2.109. Untuk saldo awal bulan Februari sebesar 2.109, nominalnya didapat dari saldo akhir bulan Januari. Untuk langkah selanjutnya masih sama dengan bulan Januari. Nah, pada saldo akhir triwulan 2 hasilnya minus 4.558.500. Karena hasilnya minus, maka pada saldo awal triwulan 3 hasilnya tidak dimasukkan angkanya atau saldo awalnya 0. Kemudian poin 5. Terdapat kebijakan pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta. Periode April sampai September dapat dibayar kembali pada awal triwulan 4. Bunga sebesar 1,5% dikali 5 juta sama dengan 75.000. Tabelnya seperti di bawah ini. Yang terakhir ada anggaran kas akhir. Pada anggaran kas akhir tabelnya seperti di bawah ini. Kolom uraiannya terdapat saldo awal, penerimaan, hutang tersedia, pengeluaran, angsuran, bunga, dan saldo akhir. Untuk tabel-tabel berikutnya masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Untuk angka-angkanya tinggal memasukkan semua angka yang sudah dibuat pada tabel-tabel anggaran sebelumnya. Untuk menghitung saldo akhir untuk anggaran kas akhir adalah tersedia dikurangi pengeluaran, hasilnya adalah saldo akhir, yaitu 5.279.000 dikurangi 3.170.000 menjadi 2.109.000 untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari dan Maret, caranya sama dengan bulan Januari.
Untuk triwulan 2-4, karena terdapat bunga, maka bunga harus ikut dikurangkan untuk mendapat saldo akhir. Contohnya adalah, pada triwulan 2 tersedia sebesar 21.216.500, dikurangi pengeluaran sebesar 20.775.000, dikurangi bunga sebesar 150.000, dan hasil saldo akhirnya menjadi 290.500. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.